Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul, saya dari 1 PK1 Perbankan dan Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah pengantar manajemen, yaitu pentingnya manajemen dan organisasi. Organisasi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Sebagai alat, organisasi bersifat statis yang menghimpun orang-orang yang mengadakan kerjasama. Untuk itu, perlu digerakkan oleh suatu fungsi atau proses yang disebut manajemen. Jadi, dalam setiap kerja keras yang ingin mencapai suatu tujuan tertentu atau tujuan bersama, diperlukan adanya manajemen, karena dengan adanya manajemen itulah yang membantu untuk memudahkan tercapainya tujuan. Hal itu berarti bahwa fungsi-fungsi manajemen berlaku pada semua tipe dan organisasi dimanapun juga, karena setiap organisasi pasti membutuhkan adanya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dalam bentuk yang sederhana sekalipun. Definisi manajemen. Manajemen adalah suatu kegiatan yang digunakan untuk mengatur semuanya dengan baik agar dapat melakukan kegiatan dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, manajemen dalam kehidupan sehari-hari itu penting karena dengan adanya manajemen kita bisa mengatur semua kegiatan agar dapat dilakukan dengan efisien dan efektif. Tanpa adanya manajemen, kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari akan tidak teratur. Manajemen dikatakan penting dalam menjalankan kegiatan organisasi. Pada dasarnya, yang pertama, pekerjaan itu berat dan sulit untuk dikerjakan sendiri sehingga diperlukan adanya pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab dalam penyelesaiannya. Yang kedua, suatu organisasi akan berhasil guna dan memberdaya guna. Yang ketiga, manajemen yang baik dapat meningkatkan kinerja dari semua potensi yang dimiliki. Yang keempat, manajemen yang baik akan menghindari dan mengurangi pemborosan. Yang kelima, manajemen merupakan suatu pedoman pemikiran dan tindakan kegiatan organisasi. Yang keenam, manajemen yang baik selalu mengedepankan kerjasama, keharmonisasi, komunikasi yang konstruktif, seimbang, searah, saling menghormati, dan menghargai, mencintai sebagai tujuan dapat dioptimalkan. Dan yang terakhir, manajemen diperlukan untuk kemajuan dan pertumbuhan, juga perkembangan agar lebih baik lagi. Selanjutnya, tujuan manajemen dalam sebuah organisasi. Yang pertama ada tujuan sosial. Tujuan sosial manajemen adalah agar organisasi atau perusahaan bertanggung jawab secara sosial dan etis terhadap keutuhan dan tantangan masyarakat dengan meminimalkan dampak segalanya. Yang kedua, tujuan organisasional. Tujuan organisasional adalah sasaran formal yang dibuat untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Yang ketiga adalah tujuan fungsional, yaitu tujuan untuk mempertahankan kontribusi pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang keempat, tujuan individual, yaitu tujuan pribadi dari tiap anggota organisasi atau perusahaan yang hendak mencapai melalui aktivitasnya dalam organisasi. Fungsi manajemen yang pertama, pembagian fungsi manajemen menurut beberapa ahli manajemen, yaitu menurut Dalton E. M. Farland 1990 dalam manajemen participle and management, fungsi manajemen terbagi menjadi 1. Planning atau perencanaan, yang kedua organizing atau pengorganisasian, yang ketiga controlling atau pengawasan. Selanjutnya, menurut George R. Terry 1990 dalam Principle of Management, proses manajemen terbagi menjadi 4, yaitu planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, controlling atau pengawasan, dan activating atau pelaksanaan. Dan selanjutnya, menurut H. Cons dan O'Donnell 1991 dalam The Principle of Management, proses dan fungsi manajemen terbagi menjadi 4, yaitu planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, controlling atau pengawasan, dan directing atau pengarahan. Selanjutnya, menurut Profesor Dr. Sondang P. Siagian, yaitu ada planning, organizing, motivating, controlling, dan evaluation. Dan menurut Henry Fayol, yaitu planning, organizing, commanding, coordinating, controlling. Selanjutnya, Luther M. Gulczyk
ada 7, yaitu planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, budgeting. Selanjutnya, jenis-jenis perencanaan. Yang pertama ada rencana strategis, merupakan rencana umum yang mendasari keputusan alokasi sumber daya, prioritas serta langkah-langkah dalam tindakannya. Yang kedua, rencana taktis, yaitu rencana yang dikembangkan untuk mengimplementasikan bagian tertentu dari rencana strategis. Rencana strategis umumnya melibatkan manajemen tingkat atas dan menengah, sedangkan rencana taktis lebih melibatkan manajemen tingkat bawah. Yang ketiga, rencana operasional, yaitu rencana yang menitik beratkan pada rencana taktis untuk mencapai tujuan operasional. Yang keempat, rencana jangka atau long range plan, yaitu meliputi banyak tahun atau mungkin beberapa dekade. Yang kelima, rencana jangka menengah atau intermediate plan, yaitu rencana jangka menengah yang bersifat sementara dan lebih mudah berubah dibandingkan rencana jangka panjang. Yang keenam, rencana jangka pendek, meliputi kerangka waktu setahun atau kurang. Selanjutnya, pengambilan keputusan atau decision making, yaitu bagian dari proses perencanaan, yaitu pemilihan suatu tindakan dari serangkaian alternatif dari perencanaan. Pengambilan keputusan membantu mempertahankan keefektivitasan manajerial dikarenakan menjadi petunjuk untuk aktivitas masa depan. Dalam arti, tujuan serta rencana organisasi dengan jelas akan membantu manajer untuk mengetahui bagaimana cara mengalokasikan waktu serta sumber daya. Berikutnya, pengorganisasian. Pengorganisasian secara singkat diartikan sebagai mengkoordinasi aktivitas serta sumber daya. Pengorganisasian menentukan bagaimana aktivitas dan sumber daya akan dapat dikelompokkan untuk melaksanakan sebuah rencana. Dalam pengorganisasian terdapat elemen-elemen di dalamnya, yaitu perancangan kerja, departementalisasi, hubungan otoritas, rentang kendali, dan peran lini beserta staf. Selanjutnya, kepemimpinan. Kepemimpinan secara singkat diartikan sebagai memotivasi serta mengelola orang. Kepemimpinan adalah serangkaian proses yang dilakukan agar anggota dari suatu organisasi bekerja sama demi kepentingan organisasi. Yang berikutnya, pengendalian, yaitu sebagai memonitor serta mengevaluasi aktivitas atau pemantauan kemajuan organisasi dalam mencapai tujuan dalam organisasi tersebut. Dalam pengendalian terdapat elemen-elemen, yaitu yang pertama, dasar dari proses pengendalian. Yang kedua, pentingnya pengendalian strategis. Selanjutnya, pengertian organisasi menurut beberapa ahli. Yang pertama, Dr. Handes Melayu SP Hasibuan. Organisasi ialah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari sekelompok yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Menurut Profesor Dr. M.R. Padjudi Armosudiro, organisasi adalah struktur pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Menurut James D. Money, organisasi is the form of every human association for the achievement of common purpose, atau organisasi adalah setiap bentuk kerjasama untuk pencapaian suatu tujuan bersama. Dari beberapa pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan unsur-unsur organisasi yang paling dasar, yaitu yang pertama, harus ada wadah atau tempatnya untuk bekerja sama. Yang kedua, harus ada orang-orang yang bekerja sama. Yang ketiga, kedudukan dan tugas masing-masing orang harus jelas. Yang keempat, harus ada tujuan bersama yang mau dicapai. Selanjutnya, pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi, yaitu 1. Pimpinan, 2. Pegawai, 3. Pelanggan, 4. Serikat pekerja, 5. Pemilik dan karyawan, yang ke-6. Konsumen, yang ke-7. Supplier, yang ke-8. Asosiasi perdagangan, yang ke-9. Pemerintah dan masyarakat. Dalam organisasi juga ada efisiensi dan efektivitas. Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang benar dengan perbandingan antara sumber daya yang digunakan, berdasarkan perhitungan rasio atau perbandingan terbaik antara output dan input. Arti
Artinya, beberapa output yang dihasilkan dalam proses dibandingkan dengan input yang masuk. Selanjutnya, efektivitasi merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, atau sejauh mana output yang dihasilkan dapat memenuhi sasaran dan tujuan manajemen, di mana ukuran efektivitas hampir selalu digunakan untuk menggambarkan kesesuaian rencana dengan realisasi. Demikian presentasi materi yang telah saya bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.